Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 kelas praktikum P2 mata kuliah struktur data akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul implementasi algoritma dan struktur data untuk meningkatkan efisiensi pengantaran logistik. Di sini akan ada perkenalan anggota kelompok kami dulu. Dengan saya, Nisrina Indra Putri Zain, NIM G64012210115. Dan dengan saya Darmawan Setia Putra Purba dengan NIM G640122100. Dan saya Ivan Anugrah Kausar dengan NIM G64012211112. Oke, jadi sistem manajemen pengantaran barang itu telah menjadi bagian penting dalam bisnis modern, terutama dalam era e-commerce. Nah, dengan meningkatnya permintaan pengiriman barang, perusahaan itu harus dapat mengelola pengiriman secara efisien untuk memastikan kepuasan pelanggan. Namun, pengelolaan pengiriman yang tidak efektif dapat menyebabkan keterlambatan, kerusakan, dan biaya yang tinggi. Nah, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pengiriman barang itu mencakup kompleksitas dalam mengelola pesanan, memantau status pengiriman, dan mengelola stok barang. Kompleksitas ini itu berasal dari berbagai faktor, seperti koordinasi antara berbagai pihak, kebutuhan akan visibilitas real time, dan tantangan dalam menjaga eee, tingkat stok yang tepat. Nah, apa saja sih dampak dan solusinya dari kejadian ini? Jadi dampaknya tadi seperti yang sudah disebutkan, ini akan menyebabkan berbagai masalah seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan lain-lain. Nah, apa solusi yang ditawarkan? Solusinya itu dengan melakukan sistem manajemen pengantaran yang efisien dan efektif. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen pengantaran barang yang efektif dan efisien menggunakan struktur data terkini. Nah, jadi sistem ini tuh harus dapat yang pertama menerima dan mengelola pesanan pengantaran, yang kedua melacak status dan lokasi barang yang dikirim, yang ketiga memperbarui stok barang setelah pengantaran berhasil, yang keempat menjadwalkan pengemudi dan mengelola rute pengiriman, dan yang terakhir, memberikan notifikasi kepada pelanggan mengenai status pengantaran. Nah, metode penelitian ini tuh mencakup beberapa aspek penting dalam manajemen pengantaran, yaitu yang pertama ada manajemen stok. Jadi di manajemen stok ini kita akan mengelola data stok barang dengan membaca dari file eksternal dan menampilkan status stok secara dinamis. Yang kedua, manajemen pesanan. Jadi di sini kita akan menangani pembuatan, penampilan, dan pengurutan pesanan menggunakan struktur data stack. Yang ketiga ada perancangan rute pengiriman. Di sini kita akan menggunakan graf untuk merepresentasikan jaringan kota dan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur pengiriman terpendek. Yang keempat, di sini ada penggunaan waktu. Jadi di sini kami akan menggunakan Krono untuk menangani waktu pemesanan dan menghitung durasi tertentu. Selanjutnya ada manajemen antrian. Di sini kami menggunakan queue untuk menangani antrian pesanan yang masuk secara berurutan. Dan yang terakhir akan ada interaksi user dan admin. Jadi di sini kami mengimplementasikan antarmuka yang memungkinkan user dan admin untuk berinteraksi dengan sistem seperti menambahkan item ke keranjang dan memproses pesanan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dharma. Oke, terima kasih atas pembahasannya terkait pendahuluan. Oke, jadi di sini saya akan membahas terkait implementasi manajemen stok. Di pertama ada satu struktur data yang kita pakai yaitu adalah vektor. Jadi manajemen stok akan mengandalkan struktur data vektor dengan fungsi utama yang disediakan termasuk read stock from file yang bertugas untuk membaca data stok dari file eksternal dan menyimpannya dalam vektor, serta display stok yang bertujuan untuk menampilkan status stok kepada admin. Kemudian ada implementasi struktur data yang kedua yaitu stack. Jadi manajemen pesanan menggunakan struktur data stack.
Fungsi utama termasuk display order untuk menampilkan daftar pesanan saat ini, display order detail yaitu order item untuk menampilkan detail pesanan tertentu, dan sort order untuk ball ascending untuk mengurutkan pesanan berdasarkan nomor pesanan. Kemudian ada struktur data yang ketiga yaitu map, lebih tepatnya unordered map, yaitu terkait perancangan rute pengiriman menggunakan struktur data graph dengan unordered map. Fungsi utama termasuk add connection untuk menambahkan koneksi antar kota dengan jarak tertentu, display connection untuk menampilkan koneksi dari suatu lokasi, dan Dijkstra shortest path untuk menghitung jarak terpendek ke suatu lokasi menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian ada implementasi untuk manajemen waktunya itu menggunakan Chrono. Jadi menggunakan struktur data Chrono yaitu fungsi utama yang digunakan adalah sistem clock untuk simulasi pengiriman barang. Kemudian ada struktur data yang kelima yaitu queue. Di sini manajemen antrian pesanan dia akan menggunakan struktur data queue. Fungsi utama termasuk NQ order untuk menambahkan pesanan ke antrian, DQ order untuk menghapus dan memproses pesanan dari antrian, dan display queue untuk menampilkan daftar pesanan dalam antrian. Nah, kemudian struktur data vektor dan stack ini kita integrasikan terkait interaksi antara pengguna dan admin. Rencana ini memanfaatkan struktur data vektor dan stack, fungsi utama seperti display shopping cart untuk menampilkan item yang ada di keranjang belanja, dan reset stock untuk mereset stok setelah pesanan diproses. Nah, untuk live demonya terkait program yang kami buat akan dilanjutkan oleh Ivan. Di ini dulu stop sharing. Oke, jadi untuk demonya ini kita sudah masuk ke programnya. Di sini ada pilih peran, kita bisa milih admin atau user. Jadi pada menu admin kita bisa melihat daftar pesanan, peta kota, kemudian kita bisa ganti peran. Di sini bisa terlihat stok-stok yang ada untuk TV dan yang lainnya. Kemudian di si user kita bisa mulai pesanan. Di sini juga bisa melihat stoknya, namun tidak dengan jumlahnya, hanya dalam bentuk in stock atau out of stock. Jadi di sini user bisa mulai pesanan dengan ini memilih opsi satu, kemudian di sini kita bisa tambahkan item, kita bisa menghapus dan membuat pesanan. Jadi kita tambahkan item, misalnya satu TV. Kemudian kita buat buat pesanan. Di sini kita bisa memilih alamatnya untuk menjadi alamat pengiriman nanti. Misal di sini kita pilih Bogor Kota. Kemudian nanti di menu admin akan terlihat daftar pesanan yang sudah ada. Di sini saya sudah membuat beberapa pesanan karena akan bertujuan untuk menjelaskan kasus-kasus tertentu. Di sini juga ada fungsi untuk sort pesanan, kita bisa sending atau descending. Ini adalah urutannya dalam descending, dan ini urutannya dalam ascending. Jadi kita akan coba untuk proses pesanannya. Misal pesanan yang pertama. Oke, di sini ada informasi total ukuran barang. Jadi pada program kami ini kita mengimplementasikan ukuran eh, untuk pembeda dari drivernya. Jadi untuk motor dia hanya bisa membawa dengan kapasitas 30. Kemudian untuk mobil bisa membawa dengan kapasitas 80. Kemudian di sini ada jarak dari Bogor Kota ke Ciamas yaitu 2 km. Dan seperti aturan di sini juga jarak maksimal motor itu 5 km dan jarak maksimal dari mobil adalah 20. Jadi dengan informasi yang didapat dengan total ukuran barang 20, jarak dari Bogor Kota ke Ciamas 2 km, kita bisa menggunakan salah satu dari dua drivernya karena semuanya memenuhi syarat.
kita coba motor. Di sini kita akan ditambahkan dengan estimasi waktu pengiriman dengan motor, yaitu 10 menit, sesuai dengan kecepatannya, yaitu 1 kilometer per 5 menit. Dan jaraknya ke Ciamas adalah 2 kilometer, jadi 2 dikali 5, jadinya 10 menit. Kemudian di sini ada akselerasi waktu, di sini kita bisa memajukan waktu untuk simulasi waktu di programnya. Misal kita akselerasi sebanyak 5 menit, dia akan maju sebanyak 5 menit, dan estimasi sampainya sekarang berubah menjadi 5 menit. Dan jika kita akselerasi 5 menit lagi, pesanan akan sampai. Tadi untuk stoknya juga sudah terupdate, sebelumnya TV itu ada 4, sekarang jadi 3. Kita coba proses pesanan yang kedua. Jadi untuk kasus pesanan kedua ini eh, adalah kasus di mana si motor ini memenuhi syarat jarak, namun tidak memenuhi syarat untuk ukurannya. Jadi kalau kita coba pilih motor, dia tidak bisa karena ukurannya terlalu besar. Jadi di sini kita hanya bisa menggunakan mobil. Jadi untuk mobil, eh, kecepatannya sendiri itu 1 kilometer per 10 menit. Namun dia jaraknya bisa lebih jauh, dan kapasitas yang dibawa juga bisa lebih banyak dibanding dengan motor. Sini estimasi sampai 50 menit, kita langsung majukan 50 saja, dan pesanan sampai. Kemudian untuk kasus ketiga adalah kasus di mana motor bisa membawanya namun tidak dengan jaraknya. Di sini jarak dari Bogor Kota ke Ciampea adalah 12 kilometer, yang tentu tidak bisa ditempuh oleh motor sesuai dengan aturan ini, yaitu jarak maksimal motor hanya 5 kilometer. Namun untuk total ukuran barangnya motor bisa membawa, tapi tidak dengan jaraknya. Jadi di sini kita hanya bisa memilih mobil. Kalau kita pilih motor, dia akan jarak terlalu jauh untuk motor. Jadi kita akan pilih mobil. Sini estimasi waktunya 120 menit saja, dan pesan telah tiba. Kemudian eh, ada kasus lain, yaitu ketika kapasitas barang yang dibawa itu terlalu besar untuk motor dan mobil. Jadi kita akan buat pesanan untuk kasus tersebut. Di sini misalnya, ya jadi di sini total ukuran barangnya adalah 100, di mana kapasitas mobil itu kapasitas eh, kapasitas barang yang tertinggi dari driver yang kita punya itu di mobil hanya 80 saja. Jadi dia tidak bisa membawa pesanan ini dalam sekali jalan. Jadi dalam kasus ini kita bisa memilih mobil untuk kapasitas 80 yang pertama. Jadi, jadi setelah pesanan sampai, nanti akan ada sisa ukuran barang setelah pengiriman, yaitu sisa dari barang yang belum terkirim. Di sini kita eh, sisa 20, jadi ini bisa dibawa oleh motor juga. Dan seperti itu untuk semua kasus yang mungkin terjadi. Dan untuk demonya sekian saja dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi mengenai tugas akhir mata kuliah struktur data dari kelompok 5. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.